sidang pemeriksaan atas sengketa pajak yang diajukan oleh penggugat atas nama Feli Anastasia. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penggugat siapa yang hadir? Saya Fungsiawan, Yang Mulia. Tergugat siapa yang hadir? Ya. Tergugat diwakil Romli yang Hari ini agendanya penyampaian kesimpulan akhir ya. Di majelis sudah mengecek untuk dokumen kesimpulan akhir dari para pihak sudah disampaikan baik penggugat maupun tergugat. Ya. Ini sidang terakhir ya untuk yang ini kan sudah tidak bisa diperpanjang lagi ya. Jadi apa yang sudah disampaikan sudah diterima oleh majelis. Ya. Majelis rasa sudah cukup ya. Yang mana? 1133 ya. Ini semuanya agendanya kesimpulan akhir ya, Pak Fungsiawan. Benar Yang Mulia, terima kasih. Pak Romli? Betul Yang Mulia. Iya. Iya. Ada yang ingin dirubah lagi nggak dari kesimpulan akhirnya para pihak? Dari kami Yang Mulia ada 2 file yang kami upload, itu aja Yang Mulia. Yang diupload ada 2 ya. Yang ini ada 3. Ya, ini untuk 3 sengketa ya Pak Fungsiawan. Jadi ada 3 closing ya atau 3 kesimpulan akhir. Baru ada kelihatan 2 ini. Betul Yang Mulia, kami mohon maaf karena mungkin kesalahan kami. Jadi ada 3 sengketa, 3-tiganya kami masukkan dalam 1 surat. Memang seharusnya terpisah dalam 3 surat, kami mohon maaf. Tetapi sebenarnya substansi sudah ada di 1 surat tersebut Yang Mulia. Oh, jadi 1 ya? Ya, kami mohon maaf Yang Mulia, seharusnya memang 3. Tetapi substansi bisa sudah tolong dikirim ulang ya Pak ya, nanti dipecah gitu ya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Nanti kalau ada proses hukum berikutnya, maka nanti dari pihak misalkan saja berlanjut ya, itu nanti bisa disampaikan kepada pihak yang lebih berwenang untuk memeriksanya. Apabila nanti berlanjut ke tahap berikutnya ya, kita tidak tahu mengenai kedepannya bagaimana, tetapi mohon bisa dipecah sesuai dengan nomor sengketanya. Jadi kalau bisa juga hari ini disampaikan. Kemudian ini majelis memeriksa kelengkapan sidang. Pak Fungsiawan untuk izin kuasa hukumnya belum diupload ternyata ya. Seingat kami sih sudah Yang Mulia, tapi kalau memang belum akan kami upload hari ini Yang Mulia. Iya, kami cek ini dicari-cari, ini kan sedang ini Pak ya, karena kalau dalam persidangan kita harus melengkapi semua dokumen, walaupun walaupun mungkin hanya merupakan identitas ya, izin kuasa, semuanya harus kami peroleh untuk proses kelengkapannya. Untuk sidang hari ini apa yang sudah disampaikan majelis rasa itu sudah cukup ya bagi
majelis untuk nantinya mengambil keputusan. Ya, jadi majelis perlu menanyakan karena ini kan sudah lengkap di dalam berkas yang disampaikan oleh para pihak dalam bentuk kesimpulan akhir. Jadi majelis rasa tidak perlu untuk dibacakan, ya. Untuk tadi kami sudah menanyakan apakah memang ada perubahan atau yang ingin ditambahkan lagi. Mohon izin Yang Mulia. Gimana? Kami mohon izin untuk menyampaikan secara langsung Yang Mulia. Iya, ini kan sudah ada di sini Pak ya, di surat tertulisnya. Baik, mohon izin Yang Mulia, karena di sidang-sidang yang lain juga seperti itu Yang Mulia, kami menyampaikan secara langsung dan kami mohon izin untuk kali ini juga kami sampaikan secara langsung Yang Mulia. Iya, karena ini kan sudah ada di sini, ya. Jadi majelis rasa tidak perlu lagi dibacakan. Ya. Mohon izin Yang Mulia, berhubung banyak masyarakat yang juga penasaran dan ingin tahu Yang Mulia, jadi alangkah baiknya di sidang terakhir ini kita beri kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui juga Yang Mulia apa pendapat akhir dari para pihak Yang Mulia. Mohon izin Yang Mulia. Oh iya, dari terbanding gimana? Mau baca semua juga? Terima kasih Yang Mulia. Pada dasarnya kami tergugat sudah menyampaikan seluruh rangkuman permasalahan yang ada di persengketaan, dan apabila majelis memperkenankan kami akan melakukan pembacaan atau resum atas sengketa. Namun apabila Majelis sudah baca ya suratnya untuk kesimpulan akhir, ya sebenarnya sih tidak terlalu banyak ya. Ya, ini ada 8 halaman dari dari penggugat ya. Tetapi kalau kita periksa lagi untuk tergugat juga cukup banyak ya. Ini enggak terlalu ini juga ya. Jadi karena itu majelis serahkan kepada para pihak, mau dibacakan secara resume atau secara singkat atau keseluruhan, ya majelis berikan waktu masing-masing maksimal adalah 15 menit, ya majelis bukan 10 menit ya, untuk masing-masing pihak diberikan waktu 10 menit untuk menyampaikan apa yang menjadi isi dari kesimpulan akhir. Namun demikian, majelis perlu mengingatkan bahwa yang menjadi dokumen resmi adalah yang bentuk tertulis. Sehingga kalau memang ada pembacaan yang ternyata tidak sesuai dengan apa yang ditulis, maka majelis tetap mendasarkan pada kesimpulan akhir dalam bentuk tertulis. Nah, silakan kepada penggugat terlebih dahulu, kami berikan waktu untuk membacakan kesimpulan akhirnya. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Yang Mulia. Pertama-tama kami berterima kasih kepada Majelis Hakim ya telah bersedia menyidangkan kasus ini sejak Desember 2023 hingga Agustus 2024. Kasus ini sangat sederhana Yang Mulia, tetapi perjalanan ini, kasus ini memperlihatkan betapa sulitnya wajib pajak Yang Mulia untuk mencari keadilan di negara ini. Dan sekarang tiba saatnya pada kesimpulan akhir, kami sangat mengapresiasi kepada Yang Mulia Hakim dan kepada Panitera dari awal, terima kasih. Yang kedua Yang Mulia, Majelis Hakim yang terhormat, persidangan pengadilan pajak ini Yang Mulia adalah bentuk rasa frustrasi dari wajib pajak Yang Mulia, warga masyarakat pembayar pajak terhadap perilaku oknum pejabat pajak yang masih berkeliaran di banyak kantor pelayanan pajak di negara tercinta kita ini Yang Mulia. Kami ini seolah-olah diperlakukan seperti binatang yang mudah sekali dicokok hidungnya, mudah diperas dan mudah diancam, diintimidasi, tanpa kami punya kewenangan untuk menghukum si oknum pejabat tersebut. Oknum pejabat pajak ini tidak perlu memberikan data apapun kepada kami dalam proses pemeriksaan, dan kami langsung divonis bersalah tanpa bukti apapun dalam proses pemeriksaan Yang Mulia. Jika rakyat kecil seperti kami ini mau ngelawan, maka kami harus menggunakan upaya hukum,
membayar pengacara dengan uang kami sendiri yang mulia. Sementara si oknum pejabat pajak tidak perlu membayar 1 rupiah pun untuk berperkara di pengadilan pajak. Justru mereka menggunakan uang kami yang mulia, uang pajak dari rakyat untuk melawan rakyatnya sendiri. Yang mulia Majelis Hakim yang terhormat, sebelum masuk kesimpulan penggugat, dalam dokumen sidang tergugat hari ini terdapat binatang baru yang mulia bernama Surat Permintaan Informasi kepada Bank Sentral Asia nomor S1007 IBK KPP 0503 tanggal 3 Juli 2024. Nah, berhubung ini adalah sidang kesimpulan akhir, namun tergugat mengupload dokumen baru, maka kami perlu menanggapi secara langsung dokumen tersebut yang mulia supaya tidak diperlukan lagi persidangan tambahan. Ada 5 masalah serius dalam surat ini yang mulia. Yang pertama adalah surat ini dikirimkan dari KPP Taman Sari atas nama Direktur Jenderal Pajak. Ini melanggar hukum yang mulia. Kita ini negara hukum, bukan negara pajak. Negara ini punya kita bersama yang mulia, bukan punya Suryo Utomo, si Bapak Dirjen Pajak. Surat seperti ini harus dibuat oleh Menteri Keuangan sesuai perintah Undang-Undang Perbankan maupun Undang-Undang Perpajakan, bukan Direktur Jenderal Pajak. Kami akan mempertimbangkan untuk membuat surat somasi dan laporan kepolisian untuk Suryo Utomo atas surat yang kacau balau ini. Kami menduga surat ini memenuhi unsur hukum pelanggaran pidana yang mulia. Kemudian masalah serius yang kedua, kita sedang membahas pemeriksaan pajak yang sudah selesai pada Oktober 2023, bukan Juli 2024. Surat ini baru dibuat Juli 2024 ketika terjepit oleh hakim di pengadilan. Ini adalah bukti yang jelas bahwa pada waktu pemeriksaan Oktober 2023, data ini belum ada, klarifikasi dan konfirmasi kepada bank belum dilakukan, sehingga proses pemeriksaan tersebut adalah cacat prosedur, menggunakan data abal-abal asal-asal saja. Ketika tergugat diminta oleh hakim, barulah dilakukan upaya klarifikasi, konfirmasi ke pihak bank. Lah, yang hakim tanyakan itu adalah pada saat proses pemeriksaan, bukan hari ini. Nah, tapi pada saat proses pemeriksaan itu, apakah data tersebut sudah diverifikasi atau belum? Ternyata memang belum jelas yang mulia. Jadi SKPKB diterbitkan berdasarkan data abal-abal yang tidak terverifikasi. Masalah besar ketiga dari surat ini adalah mana hasil konfirmasinya? Mana surat jawaban dari pihak yang dimintakan? Kalau surat seperti ini mah, saya juga bisa buat yang mulia. Sudah banyak kami ini warga negara membuat surat permintaan informasi seperti ini kepada KPPIA, kepada Kanwil, kepada Dwi Astuti, kepada Suryo Utomo. Sebagian besar surat itu tidak dibalas yang mulia. Tidak masalah sih, kami hanya bisa gigit jari saja yang mulia. Lantas kalau surat tidak dibalas, kemudian apakah data DJP dianggap benar? Ini negara hukum bos ya. Apakah kita mau diobok-obok yang mulia oleh oknum DJP ini? Masalah serius keempat adalah jikalaupun sudah dapat jawaban, bagaimana prosedur dan tata cara DJP memverifikasi data tersebut? Apakah semua data itu adalah omset peredaran bruto atau sebagian atau bagaimana? Tidak ada proses verifikasi dan validasi dalam data tersebut. Kacau balau negara ini yang mulia, kalau hakim harus mempercayai data Excel yang nggak jelas itu yang mulia. Masalah serius kelima adalah judul file ini adalah surat permintaan IBK kedua. Artinya ada yang ke-1. Tapi di perihal surat tidak disebutkan bahwa ini permintaan kedua. Kami khawatir yang mulia, surat ini dibuat dengan sembarangan saja, menganggap prosedur itu sampah saja yang mulia. Suka-suka si oknum aja deh mau buat surat apa gitu yang mulia. Hancurlah negara ini yang mulia. Apabila oknum pejabat pajak terus dibiarkan sewenang-wenang, sesuka hati dia aja bikin surat-surat seperti itu. Baik yang mulia, itu tanggapan kami untuk yang dokumen baru hari ini, dan kami akan masuk kepada kesimpulan akhir penggugat. Halo DJP versus Halo BCA. Nomor sengketa yang pertama yang 33.99 mengenai SPPKP jabatan abal-abal. A. Prosedur penerbitan SPPKP jabatan tidak dilaksanakan yang mulia. Fakta persidangan terbukti bahwa tergugat tidak pernah memberikan surat himbauan dan klarifikasi atas potensi terbitnya SPPKP jabatan tersebut yang mulia. Tidak pula diberikan data ataupun kepada penggugat sehubungan dengan akan terbitnya SPPKP tersebut. Sehingga tergugat menjadi tidak tahu menahu nih tentang terbitnya surat tersebut. Padahal yang mulia, dalam tata cara penerbitan SPPKP jabatan seperti sudah disampaikan oleh ahli yang dihadirkan dalam persidangan melalui keterangan tertulisnya, SPPKP jabatan harus didahului oleh surat himbauan tertulis, dan wajib pajak harus diberikan kesempatan untuk menganalisa dan membela diri ataupun mengajukan PKP secara mandiri terlebih dahulu sebelum akhirnya diterbitkanlah SPPKP jabatan.
Kalau kita bandingkan tindakan oknum DJP ini dengan Halo BCA yang mulia, terdapat kesenjangan luar biasa dalam pelaksanaan pelayanan dan prosedur asas-asas umum pemerintahan yang baik. Kalau Halo BCA dapat laporan mengenai terbitnya sebuah dokumen yang merugikan nasabahnya secara melanggar prosedur, maka kasus itu akan langsung selesai yang mulia besok harinya dalam waktu 24 jam saja. Sudah harus selesai yang mulia. Pejabat yang bersalah harus minta maaf. Kalau perlu, datanglah ke rumah si nasabah, minta maaf secara langsung, serta berjanji tidak akan mengulangi hal tersebut lagi. Namun yang mulia, kalau oknum DJP bagaimana? Kasus ini sudah bergulir lebih dari 10 purnama yang mulia. Apakah ada atau perlukah permintaan maaf dari seorang pejabat DJP yang makan gaji dari uang kami nih, uang rakyat? Kami mohon izin supaya hakim saja yang menjawab dalam surat keputusan hakim nantinya. Poin kedua, kewenangan tidak sama dengan sewenang-wenang bos. Memang betul, DJP punya kewenangan untuk menerbitkan SPPKP secara jabatan. Hal ini adalah pernyataan yang benar. Namun, mari kita analogikan yang mulia supaya oknum DJP ini bisa berpikir jernih. Contoh, seorang polisi dia punya kewenangan menembak mati seorang manusia. Ya, ini adalah pernyataan yang benar. Tetapi, apakah seorang polisi berwenang menembak mati seseorang tanpa menjalankan prosedur terlebih dahulu? Apakah kewenangan dapat diartikan boleh sewenang-wenang? Kami titip pertanyaan ini kepada Yang Mulia Hakim yang terhormat melalui surat keputusan pengadilan pajak nanti. Poin ketiga, ada IDLP, ada pemeriksaan, ada bukti, tetapi semua itu tidak pernah diberitahukan, diberikan, disampaikan, dianalisa, diuji, ataupun dikasih kesempatan kepada WP untuk membela diri. Yang mulia, sampai dunia kiamat pun yang mulia, apabila persidangan hari ini masih bisa diakses nih oleh masyarakat yang mulia, semua orang akan terbengong-bengong yang mulia dengan keanehan ini. Yang mulia Majelis Hakim terhormat, bagaimana bisa sebuah keputusan pejabat pemerintah yang mengakibatkan kerugian bagi warga negara sendiri diterbitkan tanpa memberikan data apapun kepada si orang tersebut? Tidak ada proses pengujian, tidak ada analisa, tidak ada kesempatan membela diri oleh wajib pajak tersebut yang mulia. Langsung divonis bersalah. Aneh bin ajaib yang mulia. Apakah negara NKRI ini yang berdasarkan hukum sesuai Undang-Undang Dasar 1945 ini sudah berubah jadi negara pajak atau jadi negara preman atau jadi negara Surya Utomo? Kami titip pertanyaan ini yang mulia kepada Yang Mulia Hakim melalui surat keputusan pengadilan pajak nantinya. Poin keempat, tidak ada bukti konfirmasi dan klarifikasi dari pihak manapun pakai senjata pemusnah massal oknum DJP yang mulia. Dalam tiap persidangan pengadilan, tergugat terus menyampaikan bahwa data sudah betul, valid, teruji, betul, sudah diolah, diproses oleh intelijen dan lain-lain. Tetapi tidak pernah ditunjukkan bagaimana proses pengolahan datanya, bagaimana tata cara melakukan klarifikasinya, bagaimana konfirmasinya, tahapannya apa, mana formulirnya, siapa yang tanda tangan, terus bagaimana hasil konfirmasinya, bagaimana pihak ketiga menanggapi hasil konfirmasi klarifikasi, siapa yang tanda tangan, mana kop suratnya, apakah ada stempelnya, bagaimana LHP-nya. Menurut tergugat, semua ini tidak perlu ditanyakan lagi. Kenapa? Karena semua data yang disampaikan di pengadilan adalah data yang sudah benar dan hakim harus percaya. Senjata pemusnah massal ini terbukti sangat intimidatif bagi majelis hakim yang sering kali berucap bahwa sudah mampu memahami data dari para pihak tanpa mengejar lebih rinci lagi mengenai metode, detail, konfirmasi, dan bukti-bukti proses klarifikasi senjata pemusnah massal tersebut. Pertanyaan semua orang adalah, apakah majelis hakim ini akan percaya secara membabi buta semua data Excel yang katanya sudah diolah tanpa tanda tangan pihak manapun, tanpa hasil klarifikasi dari pihak manapun tersebut? Ataukah hakim akan menolak data-data yang tidak jelas ini? Kami titip pertanyaan ini kepada majelis hakim melalui surat keputusan pengadilan pajak nanti. Poin A. Pemeriksaan Desember 2018, tetapi pakai datanya adalah data setahun untuk memvonis wajib pajak. SPPKP jabatan harus diterbitkan berdasarkan data yang valid dan sudah teruji melalui pemeriksaan. Tergugat melaksanakan pemeriksaan pajak masa Desember Desember 2018, dan tidak ada bukti apapun yang menunjukkan bahwa omset atau peredaran bruto masa Desember telah melewati batasan 4,8 M. Namun tergugat menggunakan data pemusnah massal 1 tahun, Januari, Februari sampai Desember sebagai basis data untuk memvonis wajib pajak bersalah. Pertanyaan kita muncul, apakah sudah dilakukan pemeriksaan masa Januari sampai November 2018? Jika belum, kemudian data yang mana yang dipakai untuk memvonis wajib pajak? Apabila tergugat boleh sesuka hatinya saja memilah dan memilih data mana yang mau dipakai, walaupun sudah di luar jangkauan, di luar kewenangan dari surat pemeriksaan yang hanya terbatas pada masa Desember,
maka tidak perlu ada tulisan masa tahun pemeriksaan di surat pemeriksaan pajak. Toh itu hanya bahasa pajak saja yang mulia. Informasi data yang berubah-ubah menunjukkan data yang tidak akurat yang mulia, dipakai untuk memvonis wajib pajak. Dalam SP2DK tertulis jelas yang mulia 7.644.734.985. Ini angka yang tidak genap, artinya data ini ada yang sampai hari ini tidak pernah terbukti di pengadilan. Angka ini apa, dari mana, bagaimana rinciannya. Tidak ada bukti di persidangan yang cocok dengan angka tersebut. Dalam fakta persidangan yang mulia, muncul angka yang berbeda di Excel yang katanya sudah diolah, tetapi tidak ada bukti pengolahannya. Kemudian Excel ini berubah lagi dalam persidangan berikutnya. Kemudian tergugat merevisi lagi angkanya, berubah jadi 10 miliar. Dan kita ragu-ragu, jangan-jangan bulan depan jadi 20 miliar. Data ini berubah-ubah yang mulia pada saat persidangan. Artinya apa? Artinya pada saat dulu pada saat pemeriksaan, data ini belum ada. Dan bahkan sampai hari ini pun data itu belum jelas yang mulia. Tetapi sudah dilakukan vonis bersalah terhadap wajib pajak tanpa memberi kesempatan kepada wajib pajak untuk membela diri atau menganalisa detail rinciannya, bahkan melihat pun tidak boleh. Waktu itulah ya, pada saat pemeriksaan pajak. Mari kita bandingkan yang mulia tindakan oknum DJP ini dengan Halo BCA. Apabila diketahui pegawai BCA memberikan data yang berubah-ubah tentang nasabahnya, apalagi kalau menyangkut angka yang berbahaya ya, maka tidak perlu 24 jam yang mulia, pegawai itu sudah dipecat dan nasabah akan dapat penyelesaian langsung dari kantor pusat. Mereka akan pasti dapat permintaan maaf dan berjanji nggak akan mengulangi. Namun yang mulia, oknum DJP alih-alih minta maaf atas data yang tidak akurat, yang berubah-ubah, yang tidak pernah diberikan pada saat pemeriksaan, justru menyalah-nyalahkan kita wajib pajak. Sungguh ironis yang mulia, negaraku tercinta ini, kami nitip keadilan yang mulia kepada yang mulia hakim yang terhormat. Poin kedua, mengenai nomor sengketa yang PPN dan PPH yang mulia, ini satu paket kami gabungkan yang mulia. Kami mohon maaf, kami akan perbaiki di hari ini juga, bikin 3 file, tapi sama saja. Pertama, mengenai prosedur tata cara pemeriksaan, sudah dianggap sampah oleh oknum pemeriksa pajak. Apa itu prosedur kewajiban memberikan data informasi kepada wajib pajak di awal, di tengah, ataupun di akhir pemeriksaan? Sampah itu katanya. Kalau kami tidak mau kasih data, Anda mau apa, wahai wajib pajak? Toh akhirnya masuk ke pengadilan juga, kami benar juga katanya. Apa itu memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk membela diri selama proses pemeriksaan? Sampah itu. Kalau kami maunya langsung vonis, lo mau apa, wahai wajib pajak? Apa itu prosedur melakukan pengujian, pembahasan bersama wajib pajak? Aduh, apa itu sampah? Kalau kami tidak mau menguji, kami tidak mau membahas, terus Anda bisa apa, wahai wajib pajak? Apa itu KUP pasal 35 yang katanya mewajibkan DJP untuk mengklarifikasi dan konfirmasi kepada semua pihak terhadap data yang ada? Sampah. Kalau kami sudah anggap data kami ini pasti benar dan hakim harus percaya, Anda bisa apa, wahai wajib pajak? Apa itu prosedur kewajiban memberikan kesempatan kepada WP untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan? Sampah semua. Kami tidak memperbolehkan Anda hadir dalam pembahasan akhir. Kami anggap Anda tidak hadir katanya. Sudah dikatakan di pengadilan. Mau apa lu, wahai wajib pajak? Apa itu prosedur memberikan kuesioner kepada wajib pajak? Sampah itu. Bahkan seorang oknum mengatakan kami tidak pernah tahu apa itu kuesioner wajib pajak. Apa itu prosedur wajib merekam audiovisual dalam pemeriksaan? Sampah lah itu semua ya. Kalau kami tetap larang Anda merekam di lingkungan KPP, kami juga tidak mau merekam, kami juga katanya sudah hilang CCTV-nya, Anda mau apa, wahai wajib pajak? Apa itu permintaan quality assurance yang sudah disampaikan oleh WP dalam jawaban SPHP? Sampah itu semua. Kami tidak mau kasih kecepatan QA kepada Anda. Bisa apa Anda, wahai wajib pajak? Apa itu angka yang disetujui atau ditolak oleh WP dalam surat tertulis jawaban SPHP? Sampah itu. Kami tidak mau pakai angka itu. Kami mau pakai angka yang kami sendiri tulis di SKPKB PPH Desember 2018. Suka-suka kami deh. Kalau Anda nggak bayar angka yang kami tulis, maka Anda tidak bisa mengajukan upaya hukum keberatan. Bisa apa Anda, wahai wajib pajak? Yang mulia hakim yang terhormat, sekali lagi kami bertanya, apakah boleh seorang pejabat pajak melakukan pelanggaran prosedur seolah-olah prosedur itu adalah sampah, kotoran, tai itu semuanya yang tidak dapat mengakibatkan akibat hukum apapun bagi mereka? Kami titip pertanyaan ini kepada yang mulia hakim melalui surat keputusan pengadilan pajak nantinya. Poin khusus yang mulia mengenai merekam audiovisual pemeriksaan pajak. Perekaman audiovisual merupakan kewajiban standar pemeriksaan pajak diatur dalam 3 buah aturan kantor pusat DJP.
yaitu Per 7 2017, SE 10 2017, dan SE 12 2016. Tetapi justru oknum pemeriksa pajak melarang perekaman audiovisual di lingkungan KPP. Terlebih lagi, tindakan fungsiawan yang sudah mengikuti aturan ini loh ya, justru menjadi alasan oknum pemeriksa pajak untuk tidak melaksanakan kewajiban pemeriksaan yang harusnya wajib memberikan hak kepada WP untuk menghadiri pertemuan pembahasan akhir, serta menjadi pembenaran untuk melanggar semua prosedur pemeriksaan seperti yang dianggap sampah saja, karena tidak ada hukuman apapun bagi oknum DJP ini yang mulia. Alih-alih dapat hukuman, jangan-jangan apakah justru mereka merasa bangga di backup oleh Surya Utomo dan Sri Mulyani? Mari kita mengingat kembali yang mulia, kapan terakhir kali kita semua telepon kepada Halo BCA? Kalimat pertama yang terucap dari Halo BCA adalah, "Selamat datang dan selamat siang. Untuk meningkatkan pelayanan kami, suara dan percakapan saudara dengan Bapak Ibu akan kami rekam." Terakhir yang mulia, misteri ilahi, munculnya angka ajaib pada SKPKB PPh Final Desember 2018 senilai Rp955.200 sebagai nilai yang disetujui berdasarkan pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Mohon maaf yang mulia Majelis Hakim yang terhormat, kami tidak pernah diberikan hak sebagai wajib pajak yang harusnya merupakan kewajiban pemeriksa untuk hadir pada pertemuan pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Padahal kami sudah hadir tepat waktu yang mulia. Dalam surat tanggapan SPHP kami juga tidak ada ditemukan angka ajaib tersebut yang mulia. Kami tidak pernah menyetujui angka pembayaran apapun sehubungan dengan SKPKB PPh Final tersebut. Apakah hakim yang sudah sering memeriksa perkara di pengadilan pajak akan menutup mata saja yang mulia terhadap kesalahan fatal ini? Apakah hakim akan membiarkan misteri ini terus menjadi misteri ilahi yang hanya diketahui oleh oknum pajak dan Tuhan saja yang mulia? Ataukah hakim akan menindak tegas oknum DJP ini dengan membatalkan SKPKP yang ajaib ini yang mulia? Kami titip pertanyaan ini kepada yang mulia hakim melalui surat keputusan pengadilan pajak nanti. Sungguh sebuah ironi yang mulia, usaha membandingkan kualitas pelayanan publik antara Halo DJP dengan Halo BCA adalah sebuah jalan buntu yang mulia. Kami mohon maaf yang mulia, kami akan menunggu keputusan yang mulia Majelis Hakim untuk berani memberikan keadilan bagi kami para pembayar pajak. Tambahan sedikit yang mulia, karena tadi belum ada usul dari penggugat, kami menambahkan file yang terakhir sudah kami upload, yaitu usul dari kami. Yang pertama mengenai sengketa SPPKP jabatan. Yang pertama menyatakan bahwa gugatan yang diajukan penggugat dapat diterima karena telah memenuhi keseluruhan ketentuan formal. B. Menyatakan batal surat pengukuhan PKP tersebut tanggal 17 Oktober. Yang ketiga, memerintahkan tergugat untuk selanjutnya dalam setiap pelaksanaan tugas selalu berkomunikasi terlebih dahulu kepada wajib pajak secara ramah, transparan, jelas, cermat, rinci, detail, edukatif, persuasif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat yang mulia. Yang keempat, memerintahkan tergugat untuk selanjutnya dalam setiap penerbitan SPPKP jabatan harus melampirkan data sebagai berikut. Yang pertama, alasan yang jelas, rinci, detail, kenapa ada terbitnya SPPKP, supaya orang tidak bingung, supaya orang tidak menggugat. Yang kedua, dasar pengujian akademisnya bagaimana. Yang ketiga, memberikan edukasi lebih lanjut. Setelah SPPKP terbit, Anda mesti ngapain? Ini tidak ada yang mulia, ini akan bikin orang bingung. Itu yang mulia. Ini waktunya sudah 20 menit ya. Yang terakhir yang mulia, izin. Sudah cukup ya. Yang terakhir yang mulia, izin. Apalagi kan sudah cukup. Satu lagi yang mulia, yang mengenai PPN PPh. Kan tadi sudah disampaikan untuk disampaikan secara tertulis yang ini kan sudah diupload ya, dan tadi sudah diberikan kesempatan ya. Jadi majelis rasa sudah cukup untuk kesempatan bagi penggugat. Ya, untuk tergugat silahkan ini kan kesimpulan akhir ya, jadi Anda kalau memang mau dilengkapi ya majelis beri kesempatan disampaikan secara tertulis paling lambat jam 16 nanti sore ya. Jadi apa yang disampaikan secara tertulis itu selama tidak menyimpang atau berbeda dari yang dibacakan tadi, majelis akan ikuti ya. Kemudian untuk tergugat kami berikan waktu 10 menit ya. Silakan tergugat. Baik, terima kasih majelis. Kami ingin menyampaikan tentang menanggapi atas pernyataan pendapat akhir dari penggugat. Dan perlu diketahui agar masyarakat perlu memahami juga bahwa pada dasarnya Direktur Jenderal Pajak sebagai ketua otoritas pajak
dengan untuk mulai besar 7,6 miliar. Data tersebut diperoleh dari secara eksplisit kami menerima dari Bank BCA selaku bank yang menangani ataupun bank yang digunakan oleh misalnya dalam platform marketplace. Perlu diketahui oleh seluruh masyarakat bahwa penggugat ini pada dasarnya tidak mematuhi atau tidak patuh, mengingat antara SPT yang dilaporkan dengan aktivitas yang ada di kegiatan usahanya itu sama sekali tidak dilaporkan. Jadi ketika kami menemukan adanya data ataupun kegiatan usaha, baik itu peredaran usaha, penerimaan kas, ataupun penarikan dana dari Bank BCA, itu men-trigger kami sebagai Direktur Tindak Pajak yang memiliki otoritas melakukan klarifikasi data. Klarifikasi data ini melalui SP2DK atau surat permintaan penjelasan atas data atau keterangan. Jadi masyarakat ketika memperoleh SP2DK seharusnya tidak panik atau tidak salah menunjuk pihak yang tidak kompeten. Ya. Jadi ketika kita menunjuk kepada pihak yang inkompeten, itu akan bermasalah seperti ini. Kemudian kami ingin menyatakan bahwa tindak lanjut pemeriksaan pada dasarnya melalui klarifikasi. Klarifikasi ini melalui SP2DK, namun pihak yang mewakili wajib pajak ini kurang kooperatif. Mengapa kami sebut tidak kooperatif? Karena yang bersangkutan meminta secara live Instagram. Live Instagram ini tidak diperbolehkan. Mengapa? Karena akan menyebabkan bocornya informasi atau data keterangan wajib pajak. Jadi masyarakat perlu mengetahui tindakan ini pada dasarnya ingin melindungi wajib pajak atas bocornya data-data informasi pribadi dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan. Perlu diketahui juga bahwa dalam proses pemanggilan ataupun klarifikasi kami telah memberikan keleluasaan bagi pihak wajib pajak ataupun kuasa hukum untuk menanggapi, karena proses yang berbelit-belit yang dilakukan oleh kuasa hukumnya pada akhirnya kami menindaklanjuti pemeriksaan. Dan pemeriksaan ini juga prosesnya sama, ditindaklanjuti oleh kuasa hukum ataupun pihak wajib pajak dengan menyalahi prosedur. Ketika kami melakukan pemeriksaan ataupun bahkan akhir dengan melalui Instagram live, apapun itu platformnya, bahkan bocornya data dan informasi yang seharusnya sesuai dengan prosedur dan koridor hukum yang berlaku. Kemudian terkait dengan data yang berasal dari Bank BCA, perlu masyarakat ketahui bahwa pada dasarnya DJP selaku otoritas mempunyai kewenangan untuk mengakses data masyarakat yang sudah diatur oleh perundang-undangan. Kami tidak bisa mengakses apabila tidak ada dasar hukum yang berlaku. Perlu kami ketahui dan kami ingin sebar ke masyarakat bahwa akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK 70 tahun 2017 yang sudah diubah melalui PMK 47 tahun 2024. Hal ini mengatur petunjuk teknis
mengenai akses informasi keuangan dan untuk kepentingan perpajakan. Jadi masyarakat jangan ragu bahwa akses yang kami lakukan adalah sesuai koridor hukum. Kami menyampaikan permintaan akses data atas basis data misalnya ke BCA sudah melalui prosedur hukum yang berlaku. Dan ketika kami memperoleh responnya, itu Bank BCA melalui aplikasi. Jadi ketika kuasa hukum dari Feli ini bertanya-tanya, yang kami terima adalah data elektronik. Jadi perlu menurut kami masyarakat juga perlu mengetahui bahwa kami selaku otoritas dan lembaga jasa keuangan telah bekerja sama dalam membangun basis data. Kemudian ingin kami sampaikan juga bahwa pada dasarnya baik, tolong dipercepat ya, 3 menit lagi. Jadi seluruh prosedur baik itu pemeriksaan, proses kualifikasi, dan proses permintaan data ke pihak ketiga sudah pada jalurnya. Jadi masyarakat tidak perlu ragu atas apa yang kami sampaikan, apa yang kami jalankan, semua pada dasarnya sudah pada landasan hukum yang berlaku. Mungkin demikian yang mulia yang perlu kami sampaikan di dalam pendapat akhir kami. Terima kasih. Jadi majelis rasa kesempatan yang diberikan kepada para pihak sudah cukup untuk menyampaikan secara singkat maupun lengkap apa yang menjadi pendapat akhir dari para pihak. Ya, majelis hanya ingin mengingatkan kepada penggugat ya, karena tadi majelis mendengar ada perkataan yang kata-kata yang kurang sopan ya. Majelis ingatkan untuk tidak mengulangi ya, karena bagaimanapun kita harus memilih kata-kata di dalam persidangan baik lisan maupun tertulis ya. Ini forum yang sangat mulia, jadi jangan sampai kita karena emosi kemudian menggunakan kata-kata secara tidak tepat ya. Tolong ini diperhatikan baik penggugat maupun tergugat ya. Seperti apapun kita semangatnya atau emosi mungkin membela kepentingan pihak yang diwakili, tetapi harus menggunakan akal sehat dan tetap menjaga emosi supaya tidak kebablasan ya. Untuk itu juga majelis berikan kesempatan memperbaiki dan melengkapi, memisahkan dokumen kesimpulan akhir untuk penggugat ya dalam 3 surat sesuai dengan nomor berkas yang berbeda. Kemudian majelis dengan demikian menyatakan bahwa majelis tadi sudah mengingatkan penggugat untuk kuasa hukum mengupload keputusan izin kuasa hukum, kemudian melengkapi ya dokumen-dokumennya dan sehubungan dengan pemeriksaan yang sudah berjalan, yang mana majelis sudah mendapatkan keterangan dari para pihak secara lengkap ya, dan majelis sudah memahami sebagaimana yang sudah disampaikan para pihak mengenai pokok sengketa. Jadi majelis minta dilengkapi ya yang menjadi permintaan tadi majelis jam 4 deadline-nya. Kemudian dengan ini majelis menyatakan pemeriksaan atas gugatan pajak yang diajukan oleh penggugat atas nama Feli Anastasia nomor berkas 011133 012617 012618.99 2023. Dengan demikian sebanyak 3 berkas pemeriksaannya telah selesai dan tidak ada sidang berikutnya lagi. Pada para pihak agar menunggu putusan dari majelis hakim. Apabila ada yang menghubungi para pihak dengan mengatasnamakan hakim, panitera,
panitera pengganti, pejabat, pegawai pengadilan pajak dengan maksud meminta imbalan berupa uang atau dalam bentuk lainnya terkait penanganan dan penyelesaian sengketa pajak ini agar ditolak dengan tegas dan dilaporkan melalui saluran pengaduan yang telah disediakan. Demikian pemeriksaan atas sengketa pajak gugatan dari Feli Anastasia telah selesai dan sidang ditutup. Dengan selesainya pemeriksaan atas gugatan pajak Feli Anastasia, maka selesailah sidang pemeriksaan Majelis 4B Pengadilan Pajak hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 dan dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, sidang dinyatakan ditutup. Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Recording stopped.